Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Jati Kusumawati, dari program studi biologi Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya ingin mencoba virtual lab, uh, yaitu restriction enzyme, dari laman Lab Exchange. Kita pertama mencari virtual labnya di library, kemudian kita cari yang restriction enzyme decase, kemudian start, kita pilih yang level 1 start simulation, kemudian konteksnya kita buka. Di sini tuh menjelaskan simulasi ini tuh berfungsi untuk apa sih gitu. Kayak kamu bisa menrestriksi enzim dengan memotong DNA menjadi 2 bagian gitu. Terus di sini ada apa sih yang kamu lakukan sebelum memulai laboratorium ini. Terus ini di sini juga disediakan plasmid. Contoh plasmid yang akan kita kerjakan yaitu PKANR sama PARA. Nah, setelah itu kita next section aja. Di session kedua ini ada material, yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum. Contohnya adalah ada buffer, ada PKNR plasmid, ada PARA plasmid, ada restriction enzyme, terus ada distilled water. Kemudian alatnya ada mikropipet. Ini ada yang P20, P2, P20, P200 sampai 1000. Kemudian di bawahnya juga ada tipnya sesuai dengan ukuran P2, P20, P200 sampai 1000. Kemudian di sini juga disiapkan untuk tubnya, tub kosong yang sudah dilabeli dengan label A+ tub, amin tub, K+ tub, dan amin tub. Kemudian ada alat pendukung lainnya di praktikum ini, yaitu ada centrifuge, ada tempat sampah, terus ada floating tube rack, terus ada freezer, ada water bath sama ice bucket. Next session aja. Di sini ada prediction. Jadi prediction ini untuk memprediksi apakah nanti hasilnya akan sama setelah kita melakukan praktikum. Nah, di sini terdapat pertanyaan, berapa plasmid? How many fragrance do you expect to create if using both BMH1 and HIN3? Jadi itu berapa plasmid ini berapa yang dapat hasilnya ketika dipotong dengan BMH1 dan HIN3. Nah, karena plasmidnya ini berbentuk sirkuler atau bulat, maka didapatkan 2 plasmid setelah dipotong BMH1 dan HIN3. Jadi di sini kita tulis 2. Di sini kita juga tulis 2 karena sama ya, PKNR dengan PARA plasmidnya sama. Nah, kemudian ada lagi selanjutnya, berapa size-nya? Size dari pemotongan BMH1 sama HIN3 itu ukurannya berapa gitu. Pertama kita yang kecilnya dulu. Kan ini ada 2 plasmid yang terpotong, ada plasmid yang kecil dan plasmid yang panjang, plasmid yang pendek dan plasmid yang panjang. Nah, plasmid pendeknya kan sudah diketahui 800, untuk PKNR itu 807, plasmid pendeknya itu 807 base. Kemudian untuk mencari plasmid yang panjang, caranya adalah total panjang seluruh plasmid. Jadi totalnya ini ada 5512 base pair, kemudian dipotong sama BMH1 sama HIN3 itu kan menjadi 807.
Nah, untuk mendapatkan plasmid panjang ini cara menghitungnya adalah keseluruhan dikurangi plasmid yang terpotong. Jadi 5.512 base pair dikurangi 807 untuk PKANR. Hasilnya adalah 4.705. Kita tulis saja 4.705. Nah, untuk PARA sama caranya. Nah, untuk plasmid yang pendek sudah diketahui 377 base pair. Kemudian untuk plasmid panjangnya keseluruhan plasmid dikurangi plasmid yang terpotong atau plasmid pendek yaitu 377 dan hasilnya 4.495 base pair. Nah, setelah itu ada pertanyaan lagi mengenai komponen apa saja yang terdapat dalam plasmid ini, baik plasmid pendek ataupun plasmid panjangnya yang telah terpotong. Untuk PKNR di dalamnya ada PPAD sama RFP, ditulis aja ya. Kemudian untuk plasmid panjangnya ada KNR. Nah, untuk PARA plasmid pendeknya tidak ada gennya ya yang terpotong, jadi tulis saja no gen. Nah, untuk plasmid panjangnya terdapat AMPR, ORI sama ARAC. Jadi kita tulis aja. Nah, kemudian kita next session aja. Ini protokol yang harus dibaca, nanti juga ada protokolnya di praktikum, jadi kita udah mulai start simulation aja. Yang pertama, protokol yang pertama adalah kita harus set water bath ke temperatur 37 derajat Celcius. Kita set aja. Kemudian close. Ini sudah tercentang, tandanya kita sudah melakukan dengan benar protokol yang harus dijalankan. Kemudian kita next aja. Kita select, kita pilih pipet P20, mikropipet P20 dari rak. Setelah itu kita ubah volumenya menjadi 4 mikroliter. Nah, save volume. Kemudian pilih box tipsnya, dibuka, kemudian kita ambil tipnya, kemudian kita tutup kembali box tip P20. Setelah itu kita next. Setelah itu kita ambil buffernya dari ice bucket, buka, kemudian ambil menggunakan mikropipet, tekan 1 kali stop, kemudian tutup, kita next. Setelah buffernya diambil dengan mikropipet, kita pindahkan buffer yang sudah kita ambil ini ke K+. Kita pindahkan buffernya, kita tekan hingga second stop. Nah, tutup kembali.
tipnya dibuang, kemudian tutup kembali. Terus kita next aja. Cara yang sama, masih menggunakan buffer, kita ambil tip yang baru. Ke buffernya. Tutup, pindahkan ke Kamin. Second stop. Nah, selesai kita tutup, kita buang tipnya. Kemudian sama, lakukan ke top A plus. Kita buang lagi tipnya. Ambil lagi tip yang baru. Ambil buffernya. Kemudian masukkan ke Amin. Kemudian pindah, buang tipnya. Kita tutup dan selesai. Kemudian setelah buffer yang kita kembalikan, kita ambil PKNR Plasmid, kemudian buka, ambil tip yang baru, masukkan PKNR ini ke tub K plus. Second stop, oke. Kita buang tipnya, tutup, lakukan lagi untuk ke Kamin. Oke, kita ganti Kamin. Oke, kita cek, tutup. Kemudian kita ganti plasmid PARA. PARA ini diletakkan di tub A plus. A plus. Oke. Kemudian masih sama plasmid PARA. Masukkan ke tub Amin. Kemudian kita ganti volumenya menjadi 2 mikroliter. Save volume. Kemudian tambahkan restriction enzim. Ke tub K plus. Oke. Buang. Kemudian masih restriction enzim ke tub A plus. Kita buang. Setelah itu kembalikan ke ispakat. Kemudian ambil distilled water,
Ini dimasukkan ke tub amin. Kalau masih distilled water, kita ambil masukkan ke tub amin. Oke, tutup. Next. Setelah itu masukkan ke dalam centrifuge. Jangan lupa kembalikan distilled water. Buka centrifuge-nya dulu. Kemudian masukkan semua tub ke centrifuge. Oke. Kita sisirkan dulu. Balancing. Oke, udah balance. Ready, close. Kita tutup. Nah, kita set waktunya 10 detik. 10 detik. Oke. And then start. Udah selesai. Close. Kita buka. Kemudian ini letakkan di rak. Close. Udah ya di sini. Kemudian tutup. Move the solution tube into the floating. Oke. Oh, ya, ini pindahkan ke floating tube. Nah, dan tutup centrifuge-nya. Next. Kemudian kita buka water bath. Masukkan. Tutup. Kita set timernya ke 1 jam. Oke. Oke. Kemudian start. Sudah selesai. Kemudian kita buka water bath, kita pencet eject. Pindahkan. Kita next. Setelah itu buka freezer, masukkan. Ke freezer. Tutup kembali. Lalu kita next. Kemudian ada resultnya di sini. Kita tahu nih
Ini adalah hasil elektroforesisnya. Ini adalah DNA leader. Terus habis itu ini di sini ada K+, ada Kamin, ada A+, ada Amin. Kamin ini sama Amin ini digunakan sebagai kontrol negatif. Dan hasilnya untuk yang PKAR yang plasmid pendeknya 807 yaitu ada di sekitar sini. Plasmid panjang ada di 4705 ada di sekitar sini. Untuk yang PARA 377 ada di sebelah sini. Dan untuk yang plasmid panjang 4495 ada di sebelah sini. Kemudian kita ada pertanyaan. Where complete a distraction decay which is tube can we combine. Jadi rekombinannya itu plasmid tadi itu dari tube berapa? Yang sebagai kontrol positif yaitu tube K+ and A+. Langsung kita next session. Kemudian ada reflection. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya mengenai apa tujuan dari simulasi ini, yaitu untuk decay plasmid using restriction enzyme. Yang kedua, what is the purpose? Jadi kenapa sih kita ngatur suhunya tadi ke 37 derajat? Nah, ini jawabannya adalah temperatur yang baik untuk restriksi enzim. Yang B, kemudian mengapa extraction enzim to both the PKNR and PKNR plasmid. Jadi kenapa harus ditambahkan PKANR dan PARA untuk plasmidnya itu? Jawabannya adalah Korea. Jadi kayak untuk mengetahui enzim ini tuh apa sih bergabung gitu loh, kayak fragmennya tuh bergabung dan baik atau tidak. Nah, terus ada why the spin tubes after adding illustration. Ini jawabannya to collect all the template to the pot and the tube so that the reaction can occur. Terus habis itu ada what was the purpose. Jadi apa tujuannya ada Kamin dan Amin ini? Jadi tujuannya adalah untuk infective. Jadi kayak untuk mengetahui aja gitu terpotong dengan baik apa enggak plasmidnya gitu, terpotong atau enggak gitu. Nah, kemudian ada feedbacknya, very confident aja. The next session. Di sini ada summary. Di summary ini terdapat pesan juga ya di bawahnya. Jadi kayak pesan-pesan kita tadi praktikum kurang apa, lebih apa, terus baik atau tidak. Kalau sudah selesai kita end simulation. Sudah selesai kita end simulation. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.